Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Xiaomi itu emang bener-bener ya, bener-bener membombardir pasar smartphone Indonesia yang 5G-nya di harga murah banget. Dan kali ini Xiaomi ngeluncurin ini nih, yang baru aja datang. Kemarin ikutan flash sale-nya tuh tanggal 27, tanggal 29 udah sampai. Ya sekitar 2 hari ya. Nah, ini adalah Xiaomi Redmi Note 10 5G yang harganya dijual dengan harga 2,7 juta, 2.699.000. Nih Bang Tekno pilih yang 4 GB RAM, 128 GB storage. Karena ini 128 GB storage ya, udah cukup banget, nggak perlu yang 8 GB RAM. Jadi langsung aja yuk, kita unboxing. Ini boxnya yang saya kasih lihat yang bagian bawah ya, karena yang bagian atasnya ini tuh ada informasi pribadi tentang alamat dan nomor telepon. Jadinya kita lihatnya dari sisi bawah aja. Dan ini boxnya mending ya, boxnya tuh nggak ada peot-peot kayak Lazada. Kalau Lazada tuh kenapa entah ya, kalau misalkan kita ikutan flash sale atau apa gitu, kardusnya pasti peot-peot pada bengkok-bengkok. Kalau Shopee ini lebih rapi. Walaupun kalau Lazada enaknya dia tuh 1 hari, kalau ini 2 hari sob. Dan di dalam boxnya ini aja sob. Ya, boxnya ini doang isinya, nggak ada bonus apa-apa. Fragile, handle with care tuh. Beneran ya Xiaomi ya. Kemarin yang Poco M3 Pro nih, Poco M3 Pro 5G, harganya juga sama, 2699. Malah lebih murah 100.000 kalau nggak salah ya. 2599 gitu. Lupa saya harganya 2599 atau 2699. Yang pasti harganya juga menarik gitu. Nah, ini juga Redmi Note 10 5G juga menarik juga. Brand-brand yang lain harganya 3 juta, ini dia masih di kelas 2 juta. Mantap banget sih. Oke ya, kita buka. Ini boxnya kayak gini sob. Bagian depannya tuh gambar HP-nya ya, Xiaomi kami buatan Indonesia di sini. Terus di sini juga ada ini ya, Ica sama kontak center Indonesia 2020. Ini ininya nih, penghargaan yang terima Xiaomi tentang kontak centernya. Dan yang saya punya ini yang Night Time Blue ya, yang warnanya Night Time Blue, terus 4 GB RAM, 128 GB storage. Keunggulannya dia pakai Dimensity 700 sama kayak yang lain ya. 90 Hz refresh rate layar dan 48 megapiksel kamera. Terus baterainya 5000 mAh dengan 18 watt charging. Ya kalau dibandingin sama yang ini ya sob ya. Kalau dibandingin ya, tuh. Mirip banget sih. Bener-bener kayaknya tuh plek-plekan ya. Spesifikasinya tuh sama persis gitu. Entahlah apa yang ada di benak mereka, nambahin cuman beda model aja atau gimana gitu. Yuk kita buka ya. Yang pasti Xiaomi ngasih pilihan banyak buat ininya ya, buat penggemarnya Xiaomi, mau pakai Poco atau Xiaomi gitu. Sama-sama MIUI, cuman bedanya UI-nya beda-beda tipis lah. Di kompartemen pertama kita dapat ini sob, SIM card ejector ya. SIM card ejectornya bentuknya kayak gini, bulat tipis biasa. Terus yang saya suka dari Xiaomi tuh HP murah juga tetap dikasih yang namanya casing sob. Nih casingnya kayak gini. Casingnya soft case ya, transparan. Kemudian ada buku panduan serta kartu garansi di sini. Terus di kompartemen berikutnya ada smartphone-nya tentu aja yang masih diplastikin ya. Nanti kita bahas lebih lanjut HP-nya. Dan di kompartemen berikutnya kita dapat kabel charger di sini. Kabel chargernya kayak gini sob. USB-C to USB-A ya. Kalau dilihat ujungnya dan panjangnya kira-kira ini standar ya, 90 cm atau 1 meter kira-kira. Kemudian kita dapat charger adapternya. Nah, ini charger adapternya. Biasa 18 watt tapi dikasihnya lebih gede sob. Kata nggak? 22,5 watt. Lumayan nih, kalau ngecas jadinya harusnya lebih cepet ya. Dan seperti biasa Xiaomi nggak ngasih earphone, tapi nggak apa-apa ya. Zaman sekarang jarang banget yang pakai earphone kabel, karena earphone yang TWS gitu 300.000 juga udah cakep sob. Oke, kita ke smartphone-nya langsung ya sob. Kalau dilihat nih ya, diplastikin aja ini udah cakep banget sob. Di bagian plastiknya ini diketahui lagi, dibilangin lagi kalau spesifikasi unggulannya tuh MediaTek Dimensity 700, layar 6,5 inch 90 Hz dot display, dan kamera 48 megapiksel triple kamera, dan 5000 mAh baterai. Oke, kita buka langsung aja. Suka banget saya kalau lagi buka plastik ini. Wow, keren sob. Cakep banget. Kita buka lagi ya nih ya. Kita buka.
Ini stikernya simpen aja. Kita tempel di boxnya ya. Look. Wih, cakep banget sob. Bodinya tuh bahannya bahan mirip kaca ya. Bukan bahan kaca beneran atau bahan kaca beneran belum tahu nih. Kalau feel-nya sih kayak bahan kaca sob. Wih, cakep ya. Kalau dibandingin ya sama Poco M3 Pro 5G kayak gini sob. Kalau ini tuh dia ngedoff, jadi nggak gampang bercak-bercak sidik jari. Sementara kalau Poco M3 5G kayak gini, mengkilat, udah kayak kaca beneran gitu ya. Walaupun sebenarnya polikarbonat dan gampang banget kotor sob. Jadi kalau kamu pakai ini tuh, pakai Poco M3 5G, nggak suka pakai casing, ini mesti sering-sering dilap biar nggak kelihatan jorok. Secara gede ini sama persis ya. Kalau ngelihat UI kameranya tuh lihat ya, walaupun bezelnya beda, tapi UI kameranya tuh mirip banget sob. Kameranya vertikal 1, 2, 3, terus bagian LED lampunya kamu lihat ya, bagian LED lampunya tuh sama persis. Jadi bisa dibilang ya kayaknya sih ya kalau dilihat ya, betul bagian bawahnya juga posisinya sama, bagian samping nih ya, tombol powernya sama tombol volumenya sama, di sisi atas juga sama plek-plekan, sisi samping sini juga plek-plekan sama, kayaknya ini bener ya. Ini tuh sebenarnya cuman ganti casing aja. Ya sama ganti jeroan juga sih, karena ini 464 sama 6128 ya kalau Poco M3 Pro 5G. Sementara kalau yang ini Redmi Note 10 yang 5G ini dia tuh pilihannya 4128 sama 8128. Yang saya beli ini yang 4128. Kalau ini saya belinya yang 6128. Kenapa? Karena ini tuh slot kartunya masih hybrid. Kita lihat ya, kalau ini hybrid juga fix. Isinya pasti dalamannya sama. Ya cuman beda-beda di bagian RAM sama ROM aja sih. Kita lihat ya, tuh hybrid juga sob. Jadi fix sebenarnya mau Poco M3 Pro ataupun Redmi Note 10 yang 5G ini, dua-duanya ini tuh sebenarnya barangnya intinya sama ya sob. Layarnya juga sama-sama dot drop. Kalau dia tuh sama-sama dot drop layarnya, modelnya. Ukurannya, beratnya juga mirip-mirip sob. Nyaris nggak ada beda gitu ya, cuman gayanya aja yang ini dibikin ngedoff, yang ini tuh dibikin gayanya glossy kayak gini. Dan kalau dilihat kameranya ya, bagian kameranya tuh itu juga sama persis sob. Oke, kita cobain ya. Ini casingnya Redmi Note 10 5G. Kalau dipakein di sini ya, itu bagian kameranya tuh cukup terlindungi ya sob ya, kalau dilihat di sini, karena ini bagian lead kameranya agak sedikit lebih tinggi, tipis banget, mungkin setengah mili doang kali ya dibandingin sama kameranya. Untuk bagian layar ini terlindungi banget karena bagian samping-sampingnya ini lebih tinggi dari layar sob, dan ini tuh erat banget ya, memeluk erat. Oke, kita cobain. Kalau casingnya ini nih Redmi Note 10 5G ini kita pasang di sini, ngepas nggak? Kalau ngepas fix, berarti ini beneran satu mold ya, satu cetakan tuh. Bener sob, ngepas banget sob, plek-plekan. Yakin banget walaupun saya belum bongkar isinya kayak gimana, ini kedua smartphone tuh sebenarnya sama sob. Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 5G atau Poco M3 Pro 5G itu sama sob. Paling bedanya cuma kombinasi RAM dan ROM-nya aja. Jadi kalau kamu mau pilih beli yang mana, kalau saya sih pilih beli yang ini sih, karena 4GB RAM, 128GB ROM itu lebih oke daripada 464 kalau di dia ya. 464 harganya sama persis sama ini. Kalau yang 6128 harganya tinggi banget, hampir 3 juta, 2899 sob. Jadi fix nih, dua ini tuh sama, cuman beda baju sama beda konfigurasi RAM dan ROM. Oke, Redmi Note 10 5G-nya ini udah saya setting-setting ya sob, dan udah saya install beberapa aplikasi. Jujur aja sih kalau masalah desain, saya lebih suka kayak gini ya, ngedaf gini daripada kinclong nyala banget kayak gini gitu. Saya lebih suka ini. Dilihatnya tuh lebih manis dan dipegangnya tuh nggak gampang bercak-bercak, itu nggak kelihatan kotor sob. Dan kalau ngelihat dalamnya ya, UI-nya tuh sama persis karena dia sama-sama MIUI. Terus dia juga udah punya ini sensor yang namanya, sensor yang penting nih, NFC. Jadi kalau misalnya kita coba cek saldo kartu e-money, tinggal tempel aja, kita bisa lihat isi saldonya berapa. Gitu sob. Jadi sama, ini Poco M3 Pro 5G juga udah punya NFC. Dan sekali lagi, kalau untuk sensornya juga sama sob. Dia tuh punya sensor yang udah komplit juga karena dia sensor sidik jari di samping dan kerjanya juga cepat, dan gyroscope sensornya di sini juga dia tuh udah hardware sob.
bukan software lagi. Cuma yang saya bingung adalah kalau misalkan kita ngelihat skor Antutu ya, ini sama-sama Antutu versi 9 di sini ya. Saya kasih lihat Antutu versi 9. Nah, hasilnya tuh beda jauh banget sob. Kenapa? Karena ini kalau dilihat ya, untuk GPU-nya itu di sini tuh Antutu versi 9 dia tuh nggak bisa pakai Antutu 3D versi 9 tapi Antutu 3D Lite. Jadinya GPU-nya nggak dicek. Sementara kalau ini GPU-nya dicek gitu. Bedanya sih di situ aneh aja sih. Padahal GPU-nya sama, CPU-nya sama. Terus gimana untuk kameranya? Ya kameranya juga sama aja sob. Kamera utamanya ini 48 megapiksel, kita cobain ya. Kamera utamanya. Oke, kita allow. Oke. Nah, kamera utamanya kayak gini sob, hasilnya sob. Shutter speednya cepet, terus fokusnya juga cepet. Kamera utama lagi. Hasilnya cakep sih. Bening gitu ya, detail, jernih. Walaupun di sini itu pencahayaannya kurang terang sob. Kayak gitu. Nah, sementara kalau untuk kamera makronya kayak gini. Dia makronya juga belum autofocus ya. Jadi kita mesti pasin dulu fokusnya biar dapat detailnya. Dan kamera makronya juga dia tuh cuman 2 megapiksel. Ini kalau saya kasih lihat permukaan meja ya, kelihatan banget sob di sini sob. Wih. Nah, sementara untuk kamera depannya gini. Kayak gitu sob. Kayak lagi ya. Pakai mode potret. Kayak gitu sob. Ya ini emang belum review ya, ini baru perbandingan secara kasar aja, secara penglihatan mata aja. Intinya sih kalau kamu pengen beli antara dua ini, nggak usah bingung sob. Kalau kamu pengen yang 128GB tapi harganya murah, ya pilih ini, tapi dapat RAM-nya cuma 4GB. Nah kalau dipakai buat main game PUBG Mobile sob, ini tuh settingan grafisnya juga belum ada ekstrim ya, masih smooth ultra, balance ultra, dan HD high. Kita coba mainnya di HD high ya. Nah kalau di sini ya pada saat kondisi terbang kayak gini juga ini udah lumayan stabil. Nggak patah-patah sob, nggak drop frame, udah enak banget sebenarnya. Ini biar lebih kelihatan mungkin kita zoom aja ya. Oke, nah lebih asik kan dilihatnya. Kameranya goyang. Oke. Enak banget sob, ini buat lari tuh. Stabil, nggak ngedrop frame sama sekali sob. Enak dipakainya. Ini grafisnya di HD high ya. Satu. Asli beneran, Redmi Note 10 5G ini tuh kalau dipakai buat main game udah enak banget. Rasanya tuh udah kelas HP harga kelas 3 juta 4 jutaan untuk performanya ya. Ya ini secara kesimpulan awal, karena dipakai buat main PUBG Mobile ini udah lancar banget. Dan sebenarnya sih performanya tuh bener-bener 11-12 sama Poco M3 Pro 5G ini. Jadi ya kalau misalnya kamu mau pilih ya salah satu dari ini, ya saya tadi kasih tahu lagi. Pilih aja secara desain atau secara komposisi RAM sama storage sob. Sama aja karena baik bodinya, desainnya ya, di bedanya cuman ini tuh ngedoff, kalau ini tuh glossy. Jadi kalau misalkan mau beli casingnya juga dua-duanya bisa pakai sama banget, persis plug. Oke, segitu aja video unboxing Redmi Note 10 10 5G-nya, dan Bang Tento pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga videonya bermanfaat sob. Bye-bye. Wih, HP serupa tapi lain.